Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 atas nama Saira M. Ibrahim dan Rani Zakira Saraha dari kelas 2E program studi akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan case study 1 tentang belajar investasi penginapan lewat pemahaman present value atau nilai pada masa sekarang. Yang ditanyakan pada soal case study 1 yaitu perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha penginapan. Ada menggunakan 3 cara, tetapi di sini kita hanya menggunakan cara 1 dan 2, yaitu cara pertama fungsi present value dalam Microsoft Excel, dan yang kedua tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa PMT-nya atau pembayaran periodik yang sama selama periode investasi sebesar 100 juta per tahun, dan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel 100 juta. PMT-nya 100 juta. Yang kedua N atau jumlah periode atau di mana investasi pembayaran dilakukan selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kita masukkan lagi ke dalam Microsoft Excel-nya N5. Dan yang ketiga, rate atau suku bunga diskonto saat ini sebesar 10%. Rate-nya 10%. Dan untuk mengetahui nilai present value-nya, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan rumus sama dengan PV buka kurung rate, N, PMT, minus, menggunakan minus, dan buka tutup kurung, lalu enter. Dan nilai secara otomatis, nilai present value-nya sudah ditemukan, yaitu 379.676.94 rupiah. Dan selanjutnya yang kedua, kita akan mencari dengan menggunakan tabel anuitas. Yang pertama ada tahun atau periode. Untuk mengetahui atau mengurutkan tahun dari tahun pertama hingga tahun kedua, kita tinggal menggunakan untuk mengurutkan tahun pertama sampai tahun kelima, kita menggunakan rumus sama dengan row buka kurung A1 tutup kurung enter. Secara otomatis nilai tahunnya sudah ditemukan, dan tinggal untuk mengurutkannya kita tinggal tarik ke bawah seperti ini, dan secara otomatis dari tahun kedua hingga tahun kelima sudah terurut secara otomatis. Yang kedua, cash flow.
cash flow ada 100 juta. 100 juta. Dan untuk mengurutkannya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Kita tinggal tarik ke bawah ke yang selanjutnya. Tabel diskonto ada 10%. Kita tinggal tarik saja ke bawah lagi seperti ini. Dan yang terakhir, untuk menentukan nilai present value-nya, kita dari tahun pertama hingga tahun kelima kita tinggal menggunakan rumus sama dengan PV buka kurung diskonto 10%, diskonto tahun pertama, koma N atau tahun, di sini kita nilai PMT-nya tidak ditemukan, tidak ada, jadi kita menggantikannya dengan koma 2 kali. Jangan lupa minus cash flow, tutup kurung, enter. Secara otomatis nilainya langsung ada. Dan untuk mengetahui nilai dari tahun kedua hingga tahun kelima, kita tidak perlu menggunakan rumus seperti tadi. Kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini, dan ya rumusnya dan nilainya sudah langsung ada. Dan untuk mencari total dari present value dari tahun pertama hingga tahun kedua, dari tahun pertama hingga tahun kelima, kita menggunakan rumus sama dengan sum, kita blok, buka kurung dulu, kita blok dari tahun pertama hingga tahun kelima. Oke. Lalu buka kurung, langsung enter saja. Secara otomatis nilai present value dari jumlah akhir dari nilai present value sama dengan secara manual. Ya, seperti itu. Ya, ini dia. Dan untuk menentukan nilai cash flow-nya, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita buka kurung dulu. Kita blok lagi dari atas. Langsung enter. Dan secara otomatis nilai cash flow-nya sudah ada sebesar 500 juta. Baik, itulah penjelasan case study 1 dari saya, Saira M. Ibrahim. Selanjutnya kita akan menyelesaikan case study 2. Case study 2 ini tentang belajar investasi kapal tangkap ikan lewat pemahaman present value atau nilai pada masa sekarang. Yang ditanyakan pada soal case study 2 ini yaitu perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha kapal tangkap ikan. Bapak Ahmad menggunakan 3 cara, tetapi di sini saya hanya menggunakan 2 cara saja, yaitu cara pertama dan cara kedua. Cara pertama yaitu fungsi present value dalam Microsoft Excel, dan cara kedua yaitu tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel.
Dan dari soal ini dapat kita ketahui bahwa PMT-nya atau pembayaran periodik yang sama selama periode investasi sebesar 150 juta per tahun. Kita masukkan ke dalam Microsoft Excel PMT-nya. PMT 150 juta. Dan yang kedua, N atau jumlah periode di mana investasi atau pembayaran dilakukan selama 5 tahun. N 5 tahun. Selanjutnya yang ketiga, rate atau suku bunga diskonto saat ini sebesar 12%. Kita masukkan ke dalam tabel, ke dalam Microsoft Excel. 12%, enter. Dan jika kita ingin menemukan nilai present value-nya, kita dapat menggunakan rumus sama dengan PV buka kurung rate, N, minus PMT. Tutup kurung. Enter. Secara otomatis nilai present value-nya sudah ada seperti ini. Dan sama seperti secara manual. Dan yang kedua, kemudian yang kedua kita akan mencari dengan menggunakan tabel anuitas. Ada tahun atau periode. Jika ingin menentukan nilai tahun pertama, kita dapat menggunakan rumus sama dengan row buka kurung A1. Dan kita tarik ke bawah, enter dulu, kita tarik ke bawah seperti ini, dan secara otomatis nilai tahun kedua dan tahun kelima sudah ada. Dan yang kedua, cash flow ada 150 juta, Dan jika kita ingin mengurutkannya ke bawah, kita tinggal menariknya seperti ini. Dan secara otomatis nilainya langsung berurutan seperti ini. Dan yang kedua, diskonto ada 12%. Kita tulis 12% di sini, dan jika kita ingin mengurutkannya ke bawah lagi, kita tinggal tarik seperti ini. Secara otomatis nilainya langsung berurutan seperti ini. Dan yang kedua, dan yang terakhir, nilai akhir tahun pertama present value. Dan jika kita ingin mendapatkan nilai tahun pertama present value, kita dapat menggunakan rumus sama dengan PV buka kurung diskonto atau rate, tahun atau N,
Maaf, di sini nilai PMT-nya tidak ada, jadi kita ganti nilai sesuai rumus, yaitu dengan menggunakan koma 2 kali. Minus cash flow. Enter. Dan secara otomatis nilai present value tahun pertama sudah ada. Dan untuk mengurutkannya ke bawah, kita tinggal tarik seperti ini. Dan nilai akhir dari nilai tahun pertama hingga tahun kelima present value sudah berurutan. Untuk menentukan cash flow. Untuk menentukan cash flow, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari tahun pertama hingga tahun kelima, enter. Dan nilai cash flow-nya langsung secara otomatis ada. Dan untuk menentukan total nilai present value dari tahun pertama hingga tahun kelima, kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok dari atas hingga tahun kelima, enter. Dan secara otomatis nilai cash flow nilai present value hasilnya sama dengan tabel yang pertama dan juga sama dengan secara manual. Ini. Baik, itulah penjelasan case tadi 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Zakira Saraha dari kelompok 14 bersama dengan Syaira M. Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, case study 3, belajar investasi pengolahan kopra lewat pemahaman present value. Di sini Ilham meramalkan bahwa 8 tahun berikutnya usaha Ilham mampu memberikan pemasukan sebesar 50 juta per tahun dengan tingkat bunga diskon rate-nya 11% per tahun. Di sini kita akan mencari fungsi present value dalam Microsoft Excel, lalu tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel. Jadi langsung saja saya akan mencari tahu nilai fungsi present value dalam Microsoft Excel dan juga tabel anuitas dalam present value dalam Microsoft Excel. Di sini yang pertama kita masukkan nilai PMT-nya yaitu sebesar 50 juta. Kemudian di sini N itu 8 tahun, lalu R discount rate yaitu 11%. Lalu di sini kita akan mencari nilai present value-nya. Di sini kita akan masukkan rumus sama dengan present value PV. Nah, di sini kita masukkan rumus. Yang pertama rate-nya 11%, kemudian diikuti dengan tanda titik koma, lalu N-nya 8, lalu kemudian masukkan nilai PMT-nya 50 juta. Jangan lupa diberi tanda min supaya hasilnya nanti positif. Lalu tutup kurung, enter dan lihat hasilnya. Hasilnya 250.306.138 rupiah. Kita lihat apakah nilainya sama. Nah, jika benar, maka kita akan mendapatkan nilai 250.306.138 rupiah dan nilainya sama.
Lalu kemudian di sini saya akan menunjukkan cara yang kedua, yaitu tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel. Di sini yang kedua, kita masukkan tahunnya. Sini tahun pertama, tahun kedua, sampai dengan tahun ke-8. Lalu kemudian di sini cash flow. Cash flow-nya 50 juta. Kita copy sampai tahun ke-8. Lalu kemudian di sini diskon atau diskon rate-nya yaitu 11%. Kita copy lagi sampai ke tahun ke-8. Lalu kemudian di sini present value. Nah, ini nilai yang akan kita cari. Yang pertama, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan present value, buka kurung, lalu kita masukkan R, rate-nya yaitu 11%, kemudian kita masukkan N, yaitu tahun kita masih mencari tahun pertama, jadi diikuti dengan tanda titik koma, lalu kita mencari tahun pertama, tahun ke-1, lalu nilai PMT-nya kita kosongkan, jadi kita diikuti lagi dengan tanda titik koma, kemudian masukkan nilai cash flow-nya 50 juta. Jangan lupa diikuti dengan tanda min supaya hasilnya nanti positif. Kita tutup kurung dan enter, lalu lihat hasilnya. Di sini kita blok sampai ke tahun ke-8. Nah, ini nilai present value dari tahun pertama, keduanya. Ini adalah nilai yang kita cari. Lalu kita coba jumlahkan sama dengan kita pakai rumus. Di sini dijumlahkan dari nilai tahun pertama sampai tahun ke-8. Tutup kurung, lalu lihat hasilnya. 250.306.138 rupiah. Nilainya sama dengan yang ini. Nah, ini totalnya. Sini kita jumlahkan. Kita jumlahkan cash flow-nya juga dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Kita tutup kurung. Hasilnya 400 juta cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun ke-8.